apa? PowerPoint saya udah kelihatan? Udah, Pak. Oke, siap, mantap. Kemarin kita sampai di materi apa ya? Indikasi geografis kalau nggak salah ya. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya Bapak Ibu ya, biar nanti di akhir-akhir kita tinggal logout aja. Saya mulai ya. Ini pertemuan yang ketiga berarti nggih? 3 atau 4? Saya mulai dari Mbak Resa Anggita, ada kan? Hadir, Pak. Oke. Ibu Iningsih, Hadir, Pak. siap. Mas Gufran, Hadir, Pak. Mbak Nungki Kusuma. Halo Mbak Nungki. Mbak Nungki. Mbak Yunita Deva. Mbak Yunita. Mas Muhammad Faisal ya nih. Halo, Mas Faiz. Oke. Muhammad Faiz. Nggak ada. Mbak Afrilia. Hadir, Pak. Faisal hadir, Pak. Oke, Mas Faisal hadir ya. Aprilia hadir, Pak. Oke, Mbak Afrilia sudah. Mas Herlambang. Hadir, Pak. Kita langsung ke materi ya. Selanjutnya, apa sih tujuan perlindungan paten itu? Terlepas dari apa ya? Terlepas dari melindungi kepentingan pribadi seseorang itu, ternyata di sini saya mengutip pendapat dari Munandar dan Sitanggang, itu ada 4 alasan mengapa sistem paten itu harus ada atau diciptakan. Yang pertama itu untuk mengadakan penciptaan itu sendiri. Yang kedua untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh. Jadi, yang ketiga itu untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada. Yang keempat itu untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu. Jadi banyak sekali paten-paten itu Bapak Ibu, terlebih itu di dunia kampus itu. Misalnya produksi mesin itu kan, dari mesin diesel bisa bertenaga mesin diesel bertenaga solar jadi bisa bertenaga listrik gitu kan. Apa sih yang ditambah, apa yang dirakit gitu. Itulah fungsinya. Salah satunya untuk mengembangkan atau menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu. Yang selanjutnya itu apa sih dasar hukum nasional terkait dengan perlindungan rezim hak paten ini? Yang pertama itu, saya tidak akan menjelaskan perlindungan hak paten itu pada undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Selain diatur di dalam undang-undang itu, juga ada Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang permohonan paten. Ini lebih teknis, lebih teknikalitas terkait bagaimana sih permohonan pendaftaran paten itu. Yang ketiga itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kabar berita sejak undang-undang ini disahkan gitu ya. Ada banyak sekali memuat perubahan-perubahan terkait pengaturan-peraturan yang ada gitu. Misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini selain mengatur mengenai paten juga ada mengatur merek. Terlepas dari itu juga mengatur tentang administrasi pemerintahan, lebih berdimensi hak hukum administrasi negara. Jadi itulah dasar hukum nasional mengenai perlindungan paten ketiga ini. Selanjutnya, kalau dalam tataran hukum internasional diatur di mana sih sebenarnya paten ini?
Ada pengaturan mengenai paten itu di dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri. Lebih kepada paten yang berkaitan dengan industri kalau ini. Yang kedua itu ada di dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement WTO. Di situ juga lebih lengkap mengatur mengenai paten. Karena sebagaimana saya sampaikan bahwa ya paten ini sebenarnya sangat dekat dengan kepentingan-kepentingan industri. Misalnya itu ya saya contohkan fingerprint yang biasanya itu digunakan di dalam smartphone itu juga dipatenkan. Makanya ada beberapa kali kita dengar ada perseteruan misalnya antara brand Samsung dengan brand Apple itu terkait dengan penemuan paten-paten mengenai teknologi di dalam smartphone. Terus kalau di dalam hukum nasional tuh bagaimana sih jenis perlindungan paten itu? Kalau di dalam hukum nasional tuh perlindungan paten tuh dibagi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Kalau paten itu diatur di dalam Undang-Undang Paten itu dalam pasal 2 huruf A, itu diberikan untuk invensi yang baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kalau paten sederhana ini diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi kalau kita berbicara paten dan paten sederhana ini perbedaannya nih, kalau paten saja itu berarti dia produk baru ya, bukan hasil pengembangan dari produk sebelumnya. Misalnya seperti itu. Tidak ada misalnya dia buat mesin diesel ya pure dia menciptakan mesin diesel itu bertenaga solar misalnya itu. Kalau paten sederhana ini berarti dia menciptakan mesin diesel masih dalam tanda kutip mesin diesel tapi yang bertenaga misalnya listrik atau biosolar. Misalnya seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai dengan jenis perlindungan paten dan saya menjelaskan indikasi asal tadi. Bapak Ibu sekalian. Tanya, Pak. Iya, monggo. Kalau contohnya apa, Pak, barang yang dipatenkan itu? Kalau gini, kalau paten itu identik dengan produk-produk teknologi, Bapak Ibu sekalian. Produk-produk teknologi. Tapi dalam tanda kutip, kalau dalam konsep hukum paten Indonesia, dia bukan software ya, gitu loh. Karena kalau di dalam konteks hukum paten di Indonesia, software itu dilindungi melalui rejim undang-undang hak cipta gitu. Jadi identik dengan teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ya bisa jadi ya pembuatan traktor, apa sih kebaruannya gitu kan. Dibuat traktor, ditemukan traktor, didaftarkan sebagai paten untuk industri misalnya seperti itu. Ini sih ya. Gimana Bu? Terima kasih, Pak. Ya Bu, nanti kalau ada pertanyaan silakan lagi kita lebih ke diskusi di sini. Ada pertanyaan yang lain? Mas Herlambang mungkin? Atau Mbak Resa Anggita? Mbak Gupran? Mas Gupran? Belum ada, oke saya lanjut. Ini saya berikan catatan mengenai jenis perlindungan paten. Saya singgung juga lah sedikit mengenai perlindungan paten di dalam rejim sebelumnya, yaitu Undang-Undang Paten tahun 2001. Kalau di dalam Undang-Undang terbaru tahun 2016 itu dibedakan dua jenis saja, yaitu paten dan paten sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan Undang-Undang tahun 2001, paten 2001 tuh ada dibedakan lagi selain paten saja dan paten sederhana itu ada paten produk dan paten proses. Dalam hal paten produk itu dia kata kuncinya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan pada produk yang diberi paten. Kalau dalam hal paten proses itu menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Jadi yang di sini yang dilindunginya itu proses pembuatannya. Tetapi setelah berkembang dan kita mengadopsi
Undang-Undang Paten tahun 2016 itu dirasakan tidak sesuai dalam konsep perlindungan paten. Kita meng-compare misalnya itu perlindungan paten di Jepang, di Amerika yang lebih maju, tidak ada istilahnya itu paten produk dan paten proses. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebagaimana sih sistem perlindungan paten? Kalau mungkin ini saya jelaskan sedikit saja, Bapak Ibu sudah saya jelaskan di awal-awal mengenai dua konsep perlindungan kekayaan intelektual itu, yaitu first to use dan first to file. Kalau paten itu dia first to file karena ada kewajiban untuk mendaftarkan. Bagaimana sih proses pendaftarannya itu diatur di dalam Permenkumham nomor 13 tahun 2018 itu tentang permohonan pendaftaran paten. Di mana itu didaftarkan di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Invensi atau penemuan atau proses penemuan yang dapat dilindungi dalam rejim paten. Kalau sebagaimana saya sampaikan bahwa rejim paten itu konsep perlindungannya itu sangat luas, terlebih itu mengenai teknologi. Dalam tanda kutip itu dia bukan teknologi yang berbau software ya. Software itu dalam kita itu dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta. Hingga dapat dikatakan bahwa seluruh invensi dapat dilindungi dalam rejim hak paten. Ukurannya apa? Yang pertama itu invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Jadi kebaruannya sangat total gitu. Yang dimaksud dalam ayat 1 ini. Yang kedua, teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian, lisan, ataupun peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum pendaftaran lah, ini kita maksudkan, ini tanggal penerimaan ini. Jadi perlindungan paten itu selain harus didaftarkan, ternyata juga ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi dia meskipun belum didaftarkan, tetapi sudah declare lah misalnya seperti itu ya, first to use kan, declare misalnya Samsung ini memperkenalkan atau memperagakan itu teknologi fingerprint kan gitu. Jadi meskipun dia di dalam sistem hukum nasional kita belum didaftarkan secara administrasi, itu tetap harus dilindungi. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa bagaimana sih sistem perlindungan paten Indonesia selain first to use ternyata juga diakui. Selain first to file, ternyata juga perlindungannya itu diakui mengenai dalam mekanisme sistem perlindungan first to use. Siapa yang menggunakan di awal atau sistem deklaratif. Yang ketiga itu, ukurannya apa? Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pasal 1 itu, ayat 1 itu, mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublis pada atau setelah tanggal penerimaan pemeriksaan substantif. Jadi ya kurang lebih sama persis, sedikit sama persis dengan ayat 2 itu. Karena apa? Karena diakui juga ternyata perlindungan paten ini dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual first to use atau sistem deklaratif. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan terkait dengan yang saya jelaskan sebelumnya ini? Pak, mau nanya Pak. Gimana, Mas? Mas siapa ini? Herlambang Pak. Mas Herlambang. Kalau untuk asas first to use itu tadi, berarti kan melakukan penelusuran dulu ya Pak sebelumnya. Nah itu tuh maksudnya tuh berarti siapa yang menggunakan duluan dan dia udah declare, maksudnya dia udah dipatenkan ya. Kalau belum dipatenkan itu kehitung nggak? Gini Mas, kalau kita baca, saya jawab langsung aja ya. Kalau kita baca pengaturan undang-undang paten itu, dia juga mengakui misalnya, kalau ada beberapa rejim kekayaan intelektual itu misalnya merek ya, merek itu kan didaftarkan dulu baru diakui kan gitu kan, dilindungi, memperoleh hak eksklusif kalau dalam kekayaan intelektual itu. Tapi ternyata di dalam hak paten ini, terlepas dia belum didaftarkan kan gitu, belum didaftarkan di misalnya di sistem hukum nasional kita di DJKI kan gitu kan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tetapi jika umum dia misalnya gitu, dia telah memperagakan, saya contohkan tadi misalkannya itu Samsung, dia memperkenalkan
teknologi fingerprintnya, tetapi belum didaftarkan di sistem hukum nasional, misalnya seperti itu kan. Dan dia yang telah mendeklar di awal, misalnya seperti itu tetap dilindungi, tetap diakui haknya, gitu loh. Terlepas nanti itu ada konflik misalnya itu antara Samsung atau versus teknologi mana gitu, versus brand mana, itu nanti itu dibuktikan di dalam sidang-sidang ataupun bukti-bukti yang diberikan atau dipaparkan oleh para pihak, seperti itu, Mas Herlambang. Intinya seperti itu. Jadi tetap memperoleh perlindungan sepanjang dia dideklar, meskipun dia belum didaftarkan di dalam sistem hukum nasional suatu negara. Seperti itu, Mas Herlambang. Berbeda dengan indikasi asal. Kalau indikasi asal tuh dia dideklar aja cukup gitu loh. Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, bahkan tidak ada prosedur mendaftarkannya bagaimana. Seperti itu, Mas Herlambang. Ada pertanyaan lagi? Atau Berarti ada lingkupnya universal internasional ya Pak ya? Kalau kita berbicara rejim kekayaan intelektual itu, kita tidak bisa kekeh dengan sistem hukum nasional kita gitu. Misalnya seperti perlindungan terhadap indikasi geografis, saya contohkan ya. Di dalam sistem hukum nasional kita itu tidak mengakui brand produk minuman beralkohol itu dilindungi di dalam rejim indikasi geografis, tetapi di luar dilindungi. Gitu. Sementara di dalam TRIPS itu atau Agreement of WTO itu, suatu produk yang telah terdaftar di suatu negara asal dapat didaftarkan di dalam suatu sistem hukum nasional negara lain. Dan hukumnya apa? Karena kita telah menjadi anggota WTO, ya kita wajib mengakuinya gitu. Jadi tidak bisa kita berbicara dalam kerangka sistem hukum nasional kita, karena ini udah multi atau ya universal lah seperti itu. Gimana Mas Herlambang? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan lagi nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri, berhubung juga itu merupakan materi yang selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rejim hak kekayaan intelektual itu dalam rejim perlindungan varietas tanaman. Itu ada sedikit berkorelasi dengan perlindungan paten. Bagaimana saya jelaskan sedikit tadi, saya singgung-singgung sedikit tadi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.